Halo, selamat malam. Selamat datang di acara kami pada hari ini di Ciputra Entrepreneurs Club. Bagaimana menjadi pengusaha new normal di era pandemi seperti sekarang ini bersama Ciputra Entrepreneurs Club. Perkenalkan, nama saya Alan, saya dari Surabaya. Saya adalah salah satu koordinator di Ciputra Entrepreneurs Club yang uh, berdomisili di Surabaya ya. Jadi background saya adalah seorang manajer di salah satu perusahaan swasta. Kemudian saya juga memiliki beberapa unit usaha. Ya, dan hari ini Bapak Ibu yang ada di sini mempunyai sebuah kesempatan yang luar biasa karena hari ini Ciputra punya sebuah program untuk bantu Bapak Ibu yang belum punya usaha bisa punya usaha, dan teman-teman yang sudah punya usaha bisa dipromosikan usahanya. Nah, bisa dibesarkan usahanya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi Ciputra punya program kewirausahaan yang mau bantu Bapak Ibu semua di sini bisa menjadi entrepreneur yang sukses. Entrepreneur itu menjadi pengusaha yang sukses. Luar biasa ya. Jadi pada malam hari ini saya mau ajak teman-teman bisa mengosongkan pikirannya teman-teman ya, gelasnya teman-teman. Kita mau belajar bersama bagaimana Ciputra mau membantu Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini bisa berkembang lebih lagi menjadi entrepreneur yang sukses. Nah, kemudian saya berharap juga teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat. Nah, chat itu nanti kita akan jawab di akhir di akhir sesi. Kemudian minta tolong tetap bisa mute supaya teman-teman yang lain bisa fokus mendengarkan acara kita. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah program yang luar biasa, mau bantu Bapak Ibu bagaimana jadi pengusaha new normal. Nah, oke, tanpa berlama-lama saya akan memulai sesi kita pada malam hari ini. Mari kita mulai. Oke. Bentar ya, saya ulang dulu. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan mulai ya. Jadi selamat datang di Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi sebuah program kewirausahaan terbaru dari Ciputra yang mau bantu Bapak Ibu yang ada di sini yang belum punya usaha bisa punya usaha, dan teman-teman yang sudah punya usaha bisa dikembangkan usahanya. Nah, menarik ya Bapak Ibu. Nah, jadi apalagi di masa pandemi seperti ini, begitu banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak karyawan yang di PHK, kemudian ataupun bahkan juga banyak karyawan yang tetap dipertahankan, tapi gajinya dipotong, susah ya. Nah, jadi kalau daripada kita berpusing-pusing, banyak orang yang beralih menjadi pengusaha di masa-masa pandemi seperti ini, mulai dari jualan makanan, jualan pakaian, dan macam-macam. Jadi ini adalah sebuah kesempatan buat Bapak Ibu bisa melompat dari yang sebelumnya terbiasa sebagai karyawan bisa jadi pengusaha. Nah, kapan lagi nih bisa jadi pengusaha? Betul ya Bapak Ibu? Nah, jadi di sini dari Ciputra Entrepreneurs Club juga mempunyai sebuah program untuk Bapak Ibu bisa jadi pengusaha sesungguhnya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu benar-benar mau jadi entrepreneur atau tidak? Ini pertanyaan yang harus mendasar. Jadi apakah Bapak Ibu mau jadi entrepreneur? Entrepreneur itu apa sih? Entrepreneur itu adalah pengusaha ya Bapak Ibu, tapi lebih dari pengusaha.
Karena entrepreneur itu adalah pengusaha yang mempunyai dampak, pengusaha yang memiliki efek buat banyak orang. Nah, lebih dari pengusaha. Jadi saya yakin Bapak Ibu kalau di sini, Bapak Ibu ingin jadi pengusaha. Dan kenapa kok harus jadi pengusaha? Karena gini Bapak Ibu, kalau kita hidup jadi karyawan terus atau kita hidup dengan ya gitu-gitu aja, ya kembali lagi ya, kita mau sejahtera ya susah. Karena sekarang ini pertumbuhan gaji itu lebih sedikit daripada inflasi ya. Lama-lama ya kita tidak bisa nabung, kita tidak bisa berinvestasi. Jadi mau sampai kapan? Nah, dan ini yang pasti tujuannya Bapak Ibu kalau mau jadi entrepreneur pasti orang itu mau jadi sukses, mau jadi sejahtera, mau jadi kaya. Nah, kalau Bapak Ibu yang ada di sini tidak mau jadi kaya, tidak mau jadi sukses, tidak mau jadi sejahtera, mungkin ini bukan tempatnya Bapak Ibu. Nah, kalau nggak cocok, mungkin bukan tempatnya Bapak Ibu. Tapi kalau buat Bapak Ibu yang ingin menjadi lebih sukses, lebih kaya, lebih sejahtera, bisa berbagi buat banyak orang, ini tempatnya buat Bapak Ibu. Oke ya? Nah, kalau mau jadi kemudian pertanyaan berikutnya kalau sudah mau jadi entrepreneur, kebanyakan orang akan berpikir, mau buat bisnis apa? Mau buat bisnis apa? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kalau kita sudah ingin mau jadi pengusaha, kita mau jadi bikin bisnis apa? Kadang-kadang bingung ya mau bisnis apa. Dan kalau sudah punya bisnis, kita kadang-kadang juga bingung nih. Pertama, biaya promosinya mahal. Terus sudah punya bisnis tapi bisnisnya tidak berkembang. Terus kurang modal. Apalagi ya di masa-masa sekarang pandemi ini kena PSBB, kena PPKM, kena macam-macam. Akhirnya bisnis itu tidak berjalan dengan lancar. Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari zona stagnasi saat ini? Nah, untuk itu hadirlah Ciputra. Kita mempunyai sebuah solusi bisnis di masa pandemi ini. Maka dibentuklah sebuah program Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, jadi Ciputra Entrepreneurs Club ini adalah sebuah komunitas pengusaha yang dibentuk oleh Ciputra Group untuk membantu Bapak Ibu yang belum punya usaha bisa jadi pengusaha, bisa jadi entrepreneur. Dan teman-teman yang sudah punya usaha bisa mengembangkan usahanya lebih dan lebih lagi. Nah, menarik ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman bisa keluar dari zona nyamannya Bapak Ibu. Bisa keluar dari zona stagnasinya Bapak Ibu. Nah, bagaimana komunitas ini bisa membantu Bapak Ibu bisa survive di masa pandemi ini? Nah, saya ceritakan. Tapi sebelum kita lebih lanjut, pertanyaannya adalah, kenapa sih kok Ciputra itu mau susah-susah bantu Bapak Ibu bisa jadi pengusaha? Nah, kenapa ya? Jadi gini Bapak Ibu, ini adalah mimpinya dari founder atau pendirinya Ciputra Group, yaitu Bapak Insinyur Ciputra, almarhum. Beliau adalah entrepreneur. Dia pernah berkata, saya mempunyai mimpi 25 tahun lagi akan lahir 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pesisir sampai pegunungan, dari desa sampai kota besar. Artinya apa? Semua orang bisa jadi entrepreneur. Semua orang bisa jadi pengusaha. Ini luar biasanya Pak Ciputra. Jadi Pak Ci ini punya mimpi yang luar biasa ya Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang ada di sini, semua bisa jadi pengusaha. Tidak peduli dia karyawan, tidak peduli dia anak petani, mahasiswa, PNS, semua bisa jadi pengusaha. Itu mimpi yang luar biasa dari Pak Ciputra. Dan saya pun juga mendapatkan sebuah mimpi ini dengan luar biasa ya Bapak Ibu. Karena Pak Ci, saya kebetulan lulusan dari Universitas Ciputra di Surabaya. Kalau dalam tanda kutip ya, itu jadi universitas termahal di Indonesia. Kenapa? Karena di sana kita diajari jadi pebisnis Bapak Ibu. Kita belajar jadi pebisnis dari muda. Dan di situ kita bisa mengembangkan usaha kita. Nah, pendidikan entrepreneur tersebut itu diberikan buat Bapak Ibu menjadi sebuah program yang luar biasa melalui Ciputra Entrepreneurs Club. Oke, dan kalau Bapak Ibu yang di sini, saya yakin Bapak Ibu yang di sini sudah mengenal apa itu Ciputra Group. Ciputra Group adalah sebuah konglomerasi ya, sebuah usaha konglomerasi yang bisa semua orang tahu lah ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang belum tahu, Ciputra Group itu bergerak di banyak bidang ya. Dia bidang utamanya di properti, lebih dari 100 proyek di 40 kota di Indonesia. Tapi tidak hanya properti, dia juga ada, ya ini perusahaan konglomerasi.
ada bidang pendidikan, ada hotel, ada mall, ada rumah sakit, ada asuransi, ada bidang marketing, ada Ancol, ada macam-macam. Jadi ini adalah perusahaan yang menggurita. Dan bisnisnya Ciputra itu tidak hanya di Indonesia. Dia juga punya bisnis bahkan sampai ke internasional. Ada di tingkat Asia, ada di 10 negara, Cina dan lain-lain. Jadi ini adalah sebuah perusahaan yang besar ya Bapak Ibu. Dan untuk menjalankan proyek ini, proyek Ciputra Entrepreneur Club, Ciputra tidak sendirian. Ciputra mengajak konglomerasi lain untuk bekerja sama, untuk menjadi partner, membantu Bapak Ibu. Namanya adalah ini, yang kerja sama Ciputra namanya Tunas Group. Nah, buat Bapak Ibu yang belum pernah tahu Tunas Group, buat Bapak Ibu yang belum tahu Tunas Group adalah salah satu perusahaan konglomerat juga ya, sudah berdiri lama. Dia bidang utamanya di otomotif. Dia punya banyak, dia salah satu importer di Indonesia yang banyak ya, BMW, Peugeot, terus ada Mercy dan macam-macam. Kemudian dia juga, mungkin kalau Bapak Ibu nggak pernah dengar, dia juga ada salah satu kerjasama sama Bank Mandiri buat salah satu perusahaan leasing, ada dua lebih tepatnya, Mandiri Tunas Finance dan Mandiri Utama Finance. Nah, kalau sebuah perusahaan dia bisa bekerja sama dengan Bank Mandiri atau bank pemerintah BUMN, salah satu yang terbesar, tidak mungkin ini adalah perusahaan yang kecil. Dia pasti perusahaan yang besar. Dia pasti perusahaan yang punya modal yang kuat, keuangannya bagus. Kalau enggak mungkin negara itu sama dia. Betul ya? Nah, ini mereka mau kerjasama sama Tunas Group. Jadi ini adalah perusahaan yang luar biasa. Nah, terus kita lanjut. Oke. Nah, terus siapa sih yang memimpin program ini? Siapa yang memimpin program ini? Yang memimpin kita lihat dari komisaris ya. Jadi Dewan Komisarisnya ada yang pertama, komisaris utama adalah Bu Junita Ciputra. Beliau adalah putri kedua dari Pak Ciputra. Namanya kelihatan ya. Dan ada juga komisarisnya adalah Pak Riko Adi Surya. Beliau adalah presiden direktur dari Tunas Group saat ini. Anak pendirinya Tunas Group. Nah, kalau dua anak konglomerat dipasang sebagai manajemen dalam sebuah usaha, dalam sebuah proyek, tidak mungkin mereka buat sesuatu yang kecil. Pasti buat sesuatu yang besar. Kalau enggak, reputasinya mau ditaruh mana? Betul ya? Kalau enggak, nanti ya mereka kalau sudah pebisnis besar itu bukan cari uang kecil ya, pasti cari program yang besar, melakukan sesuatu yang besar. Karena reputasi itu lebih mahal daripada ya mungkin keuntungan atau apa yang sifatnya jangka pendek itu ya. Dan kita juga mempunyai direksi yang luar biasa. Ada 3 orang yang luar biasa, ada Pak Hengki, Pak Martin dan Pak Budistianawati. Beliau adalah manajemen profesional ya di bidangnya yang berpengalaman lebih dari belasan tahun yang siap membantu kita. Nah, kalau sudah proyeknya ini siap, sudah mereka ini memberikan yang all out. Nah, apa sih yang menjadi programnya mereka yang bisa membuat kita terbantu sebagai pengusaha? Nah, jadi gini Bapak Ibu, rekan-rekan. Jadi di sini adalah sebuah komunitas ya. Jadi kita juga membantu Bapak Ibu lebih lagi melalui program membership, melalui program keanggotaan. Nah, jadi di sini kita akan diberikan peningkatan skill. Saya yakin Bapak Ibu kalau mau jadi pengusaha, itu kita harus mempunyai skill yang luar biasa. Kalau enggak, mau dibawa kemana bisnis kita. Kemudian yang kedua, kita bisa menambah relasi dan promosi usaha. Kalau saya ngomong, relasi itu aset terpenting kalau kita ngomong jadi usaha. Betul ya? Dan yang ketiga, yang paling menarik, itu kita bisa mengumpulkan atau menambah modal dari komunitas ini, dari program-program yang diberikan oleh Ciputra. Nah, seperti apa saya jelaskan. Kita akan mendapatkan peningkatan skill, training, seminar, workshop, melalui program-program yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, di sini kita mendapat pelatihan dari praktisi-praktisi usaha yang luar biasa. Bukan yang ecek-ecek ya Bapak Ibu. Jadi kita, kayak kemarin kita sudah lakukan ada dengan Pak Hendy Setiono. Beliau adalah founder dan owner dari Baba Raffi atau kebab Turki lah ya. Kemudian ada YouTuber Edozel. Kemudian ada Susi Susanti yang dulu seorang pemain bulu tangkis pemenang medali, sekarang menjadi pengusaha di bidang
alat olahraga. Kemudian ada Pak Hari Sasono, beliau pendirinya Bruder Cokro. Kemudian ada kemudian juga kemarin Pak Beni itu yang foundernya dari Jiwa Group, yang punya kopi janji jiwa. Jadi kita mendapatkan pelatihan yang luar biasa dari praktisi-praktisi yang luar biasa. Nah, kalau kita tahu ya Bapak Ibu, kalau teman-teman mungkin pernah tahu kalau Ciputra University, Universitas Ciputra adalah universitas termahal di Indonesia. Kenapa kok mahal? Karena mereka bisa dalam pendidikannya didatangkan praktisi-praktisi usaha, pengusaha-pengusaha sukses yang membantu dan membimbing kita jadi pengusaha sukses juga. Nah, itu yang bikin mahal. Nah, dan pelatihan-pelatihan seperti ini itu diberikan kepada anggota secara gratis. Nah, biasanya kan kalau seperti ini, kalau pembicaranya keren-keren seperti ini kan bayar ya. Kalau dari kita diberikan secara gratis dari Ciputra untuk membantu Bapak Ibu bisa mengembangkan usaha dan pola pikirnya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dari praktisi seperti ini ya, yang untuk ini kita juga mendapatkan pelatihan-pelatihan technical skill, hard skill. Jadi bagaimana kita bisa public speaking, bagaimana mungkin nanti manajemen keuangan, bagaimana marketing, bagaimana teknik foto dan macam-macam. Jadi kita bisa belajar banyak Bapak Ibu. Ya, memang sekarang masih kita banyakan terbatas melalui online ya karena COVID, tapi ke depan akan banyak pelatihan-pelatihan offline yang juga bisa membantu Bapak Ibu. Oke, dan kemudian manfaat kedua adalah kita bisa mendapatkan relasi dan promosi. Nah, relasi dan promosi itu mahal harganya. Saya ngomong ya Bapak Ibu, ini adalah salah satu komunitas bisnis yang dalam tanda kutip digaungi oleh Ciputra. Ciputra itu punya relasi pasti luar biasa ya. Jadi di sini banyak pengusaha-pengusaha yang bergabung, banyak teman-teman dari seluruh Indonesia yang bergabung. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan relasinya Bapak Ibu. Kalau pengusaha, relasi adalah investasi. Nah, kok bisa Pak? Karena gini Bapak Ibu, pengusaha itu kalau kita mau punya usaha ya, apapun itu usahanya, kita pasti butuh relasi yang banyak. Kita butuh supplier, kita butuh distributor, kita butuh reseller. Nah, siapa tahu juga kita punya rekanan dari Hong Kong atau rekanan dari Manado, kita bisa dapat kerjasama usaha. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi relasi itu sangat penting. Kita mau sekarang ya, kita ngomong lah. Kita sekarang mau ngelamar kerja aja butuh relasi. Melalui program ini kita bisa dikembangkan relasinya kita. Dan menariknya tidak hanya relasi seperti itu, kita juga bisa dipromosikan usaha kita secara gratis. Nah, buat teman-teman yang sudah punya usaha bisa dipromosikan secara gratis. Nanti bisa mendaftar, bisa dipromosikan secara gratis. Tapi promosinya seperti apa Pak Alan? Jadi gini, akan dipromosikan lewat sosial media, channel-channelnya Ciputra. Jadi dibuatkan kayak sebuah marketing tools kita dipromosikan. Tapi tidak hanya dipromosikan seperti itu ya teman-teman. Kita juga akan diajak bikin podcast, buat talk show live. Jadi teman-teman akan diundang untuk jadi narasumber. Bayangin ya, teman-teman diundang jadi narasumber oleh Ciputra, diwawancarai oleh Ciputra. Nah, teman-teman jadi bisa naik kelas dong. Rekamannya bisa disebarkan di YouTube, di media-media teman-teman, buat promosinya teman-teman. Nah, seperti contoh yang ada di sini ya, ada yang punya ISO consultant, kemudian angkringan itu juga diajak, ada yang cuma ada yang jual baju online, jualan pecel, jualan macam-macam. Jadi semuanya bisa diajak untuk jadi narasumber. Dan kita juga akan mendapatkan promosi yang spesial karena kita juga akan dapat penawaran-penawaran spesial dari Ciputra Group, dari merchant-merchant yang bergabung dengan Ciputra dan sesama member, kita dapat penawaran spesial. Nah, penawaran spesial itu macam-macam ya. Jadi pasti teman-teman akan mendapatkan manfaatnya. Selain itu, ini seperti ini ya. Ini juga banyak sekali promosinya ya yang diberikan sama Ciputra. Jadi kayak ini contoh-contoh promosi yang lain. Jadi kita dipromosikan secara gratis banyak ya macam-macam. Tidak hanya barang-barang yang mewah, tapi bahkan sabun, teman-teman jualan jahe, teman-teman jualan laundry, apapun itu bisa dipromosikan. Oke ya. Nah, next. Dan ini yang paling menarik teman-teman. Jadi gini, biasanya ya kalau kita ngomong sebuah komunitas usaha, komunitas bisnis, kita itu biasanya berhenti di dua hal.
kita dapat ilmu, kita dapat relasi, selesai. Nah, kalau di Ciputra, karena Ciputra ini benar-benar mau membantu teman-teman bisa punya usaha atau mengembangkan usahanya, jadi Ciputra itu juga kasih program buat teman-teman bisa mengumpulkan atau menambah modal. Nah, ini yang luar biasa. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan dan menambah modal melalui program-program yang disiapkan sama Ciputra. Jadi bisa benar-benar mulai usaha. Nah, biasanya kalau kita ngomong mengumpulkan nambah modal, orang normal ya, itu pakai dua cara. Yang pertama kita punya income misalnya 10 juta, disisihkan 1 juta, ditabung pelan-pelan, jadilah modal. Atau cara kedua, teman-teman punya income 10 juta, cari pekerjaan tambahan, misalnya dapat income 2 juta, 2 jutanya disisihkan dan dikumpulkan jadi modal. Nah, biasanya dua cara. Nah, dan Ciputra berikan dua-duanya. Jadi Ciputra ngajarin kita untuk punya habit menabung. Dan kita juga diajarkan untuk menambah income dengan cara mereferensikan. Nah, apa yang direferensikan? Jadi gini, jadi kita bisa mereferensikan berbagai produk-produknya Ciputra. Jadi kita bisa mereferensikan produk-produknya Ciputra ya. Produknya Ciputra tidak hanya perumahan, banyak. Karena ya salah satunya perumahan. Jadi misalnya kayak gini, kita dapat seperti ini ya, ada perumahan, kita bisa mereferensikan perumahan, kemudian apartemen, kemudian bahkan UC, universitas kita juga bisa mereferensikan. Dan di sini kita bukan jualan, kita mereferensikan. Loh, bedanya apa Pak Lan? Jadi gini, kita di sini basisnya digital, jadi kita bisa mereferensikan secara digital. Kalau teman-teman biasanya jualan, apalagi kita ngomong properti lah paling gampang, teman-teman harus tahu, oh ini gedung ini dari apa bahannya, terus ini dari apa namanya lantainya dari apa, harus menunjukkan orang-orang yang mau lihat rumahnya atau seperti apa. Enggak, kalau di sini enggak, karena teman-teman saya yakin pasti punya kesibukan masing-masing, jadi di sini dipermudah sama Ciputra. Kita hanya mereferensikan. Contoh misalnya teman-teman ada teman yang mau beli rumah misalnya, kita kasih kirim link referralnya kita, terus mereka isi datanya, nanti marketing in-house-nya Ciputra yang hubungin, kalau deal kita dapat 1,5%, lumayan ya. Nah, termasuk juga kalau misalnya UC, kalau ada yang mau kuliah di UC misalnya, kita kasih referralnya kita, dia tertarik, nah, kita dapat cashback 500.000, lumayan lah. Dan buat teman-teman yang tadi bergabung atau jadi kuliah di UC, mereka bisa dapat kesempatan potongan uang masuk hingga 75%. Luar biasa ya. Soalnya UC itu mahal. Jadi kok 75% itu banyak, teman-teman. Nah, selain produk-produknya Ciputra, kita juga bisa mereferensikan produk-produknya Tunas Group. Tunas Group apa ya? Terutama mobil lah ya, karena Tunas Group otomotif lah ya. Contoh misalnya kita kemarin Corolla Cross, kita bisa mereferensikan sampai di SPK aja kita sudah dapat 500.000. Selain itu kita juga dapat promosi-promosi luar biasa dari Tunas Group, misalnya voucher-voucher perawatan kendaraan dan macam-macam. Jadi kita bisa dapat juga dari Tunas Group. Dan pertanyaannya adalah sekarang ini pertanyaannya nih, gimana sih caranya untuk mendapatkan semua fasilitasnya Ciputra tadi? Sudah dapat pendidikan usaha gratis, kemudian promosi usaha gratis, bisa dapat fasilitas relasi yang luar biasa, bisa mendapatkan mengumpulkan modal. Nah, gimana sih caranya mendapatkan semua itu? Jadi gini teman-teman, untuk menjadi member itu gampang. Jadi di sini saya ngomong ya, ini komunitas bayar. Saya ngomong dulu depan, bayar. Bayarnya berapa? Bayar 50.000 satu kali, teman-teman. 50.000 satu kali. Di sini akan dapat 50.000-nya bukan untuk perusahaan ya. Jadi 50.000-nya itu teman-teman akan dapat asuransi kecelakaan senilai 25 juta selama 1 tahun. Dan 35.000 akan disumbangkan. Jadi belum apa-apa, kita disuruh nyumbang. Kita dipaksa untuk berdonasi, menebar kebaikan. Nah, kemana? Kita bisa milih mau ke Badan Zakat Nasional, ke Yayasan Anak Yatim Piatu, atau ke Yayasan Kanker. Nah, luar biasa ya. Jadi dari awal kita sudah diajak berdonasi. Dan persyaratan kedua, nah ini, kita dipaksa oleh Ciputra untuk punya habit. Habitnya apa? Kebiasaannya apa? Kebiasaan untuk nabung, teman-teman. Jadi kita dipaksa sama Ciputra untuk punya tabungan atas nama diri kita pribadi. Lah, kok gitu Pak Alan? Nah, gini teman-teman. Orang Indonesia kalau kita ngomong kata-kata nabung itu kebanyakan sudah ilfil, ya.
Padahal, tahu nggak, saya pernah baca banyak buku tentang pengusaha-pengusaha sukses, orang-orang terkaya di dunia. Saya yakin dan saya semua baca, tidak ada orang kaya satupun di dunia itu yang tidak punya tabungan atau investasi. Pasti semuanya punya. Nah, kalau teman-teman mau sejahtera, ya namanya ya kembali lagi, orang kaya pasti nabung. Orang kaya pasti lebih banyak menabung. Oke ya. Nah, dan makanya juga pepatah orang Indonesia dulu, hemat pangkal kaya. Nah, itu juga. Jadi teman-teman kita dipaksa untuk nabung supaya kita punya dana. Dana untuk apa? Untuk mulai usaha. Dibayangin ya teman-teman, teman-teman kalau misal income 10 juta kayak tadi ya, uang masuk 10 juta. Terus dipakai buat belanja A, belanja B, belanja C, terus nggak disisihkan. Kapan mau mulai bisnis, betul kan? Kapan punya modal, betul nggak? Nah, itu makanya Ciputra memaksa kita untuk menabung. Nah, menabungnya di mana? Nah, Ciputra tidak punya perusahaan bank, tidak punya bank. Jadi Ciputra punya salah satu perusahaan finansial namanya asuransi Ciputra Life. Jadi di sana dibuatkan program tabungan khusus yang tidak ada di tempat lain untuk membantu kita benar-benar bisa nabung. Dan di sini nabungnya cuma minimal 10.000 per hari atau 300.000 per bulan. Mulai dari 10.000 per hari. Itu aja satu pak rokok aja nggak dapat. Nah, jadi gini. Terus saya ceritakan sedikit ya tentang program tabungannya. Jadi gini teman-teman. Di sini gini. Teman-teman dipersilahkan untuk memilih program tabungan yang sesuai dengan kebutuhannya rekan-rekan. Jadi kita itu nabung bukan berapa yang tersisa ya, tapi berapa yang kita butuh nantinya. Jadi teman-teman bisa merencanakan masa depannya teman-teman. Jadi di sini program tabungannya ada 4 plan A, B, C, D. Jadi kita mulai dari 10.000 per hari atau 300.000 per bulan, 20.000 per hari atau 600.000 per bulan, 30.000 per hari atau 900.000 per bulan, dan 40.000 per hari atau 1,2 juta per bulan. Simple. Cuma ada 4 paket. Kemudian ini dapatnya apa Pak Alan? Nah, di sini kita dapat proteksi jiwa. Oh, ini berarti asuransi ya? Memang, ini ada basisnya asuransi, tapi tidak sama dengan asuransi yang lain. Nah, seperti apa maksudnya? Nah, jadi yang pertama kita di sini dapat proteksi jiwa. Kalau terjadi risiko terhadap kita, keluarga yang ditinggalkan akan dapat warisan. Nah, contoh misalnya 300.000 dapat 30 juta. Kemudian 600.000 dapat 600.000 dapat 60 juta. 900.000 dapat 90 juta. 1,2 juta dapat 120 juta. Asik ya. Jadi dapat itu. Oke. Kemudian selain itu saya kan juga ngomong ini tabungan ya. Jadi pasti ada nilai tabungannya dong. Nah, di sini kalau misalnya kita rata-rata pertumbuhannya 8%, tahun ke-10 300.000 jadi 50 juta, 600.000 jadi 100 juta, 900.000 165, 1,2 jadi 135 juta. Nah, jadi tergantung kebutuhannya teman-teman. Dan nah, terus pertanyaannya, apa yang kok beda Pak Alan? Apa yang membuat ini berbeda? Ini yang menarik. Kebanyakan ya, program tabungan program seperti ini, itu dikembangkannya lewat saham atau reksadana. Nah, saham atau reksadana itu bagus teman-teman. Saya ajari kalau saya mendukung teman-teman kalau punya. Cuma gini, saham atau reksadana itu juga ada risikonya. Jadi kalau misalnya kondisi ekonomi bagus, dia juga bisa naik. Tapi kalau misalnya ekonomi lagi lesu kayak kemarin, waktu kena COVID, itu bukannya naik, bukannya tetap minus teman-teman. Saya punya reksadana dari 10 juta tinggal 7 juta. Minus loh. Nah, tapi di sini berbeda. Jadi Ciputra memberikan jaminan. Jaminannya apa, Pak Alan? Jaminannya buat teman-teman itu akan mendapatkan jaminan minimal pertumbuhannya 0%. Minimal ya. Artinya apa? Misalnya teman-teman sudah punya tabungan 10 juta, kalau misalnya terjadi resesi, ya minimal tetap 10 juta. Nggak turun. Tapi kalau kondisi ekonomi lagi naik, lagi bagus, dia bisa naik. Nah, naiknya lebih. Dan tahun ini 2021 Ciputra memberikan jaminan minimal 3,25% per tahun. Minimal. Lebih bagus dari deposito karena di sini sudah net. Kalau deposito sekarang rata-rata 3,5%, potong pajak tinggal 2,6%. Pajaknya besar loh. Nah, itu yang luar biasa. Jadi dijamin positif. Dan bahkan realisasinya terakhir itu sudah 6% realisasinya ya. Jadi jauh lebih bagus daripada deposito. Itu pertama. Kemudian kita juga mendapatkan berbagai fitur lainnya. Nah, saya ceritakan lagi. Ini contohnya ya.
ini contoh ilustrasi misalnya teman-teman di program tabungannya Ciputra Life Saver. Jadi di sini kita nabung misalnya nabung 10 tahun kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian apa sih yang membuat ini berbeda? Nah, yang pasti teman-teman di sini kalau bikin sesuatu lu Ciputra itu pasti buatnya legal ya teman-teman. Makanya di sini sudah di-approve, sudah disetujui sama OJK. OJK itu adalah lembaga pemerintah, badan pemerintah untuk mengawasi lembaga keuangan, termasuk perbankan. Dan ini sudah di-approve oleh OJK program ini. Kemudian secara laporan keuangan juga sangat bagus. Dan ini apa yang membuat program ini berbeda? Saya cuma ngomong produk tabungannya aja ya. Ini adalah fiturnya. Jadi pertama semuanya fully digital, jadi paperless. Kita nggak perlu ngisi form macam-macam, cuma ngisi secara online. Itu pertama. Yang kedua, kita guaranteed acceptance. Jadi sampai umur 60, walaupun punya sakit, pasti tetap diterima. Itu menarik. No medical check up dan underwriting. Kemudian instant police. Jadi begitu mendaftar, 5 menit langsung keluar polisnya, langsung aktif. Jadi langsung diproteksi. Kemudian yang kelima yang paling menarik tadi, guaranteed minimum return. Jadi tahun ini 3,25% minimal. Jadi kalau sampai resesi lagi, turun lagi, minus lagi, ya minimal kita tetap dapat 3,25%. Menarik ya. Jadi lebih tinggi dari deposito. Terus kita dapat cashback 100% biaya akuisisi. Wah, apa itu Pak Alan? Nanti habis ini saya ceritakan. Kemudian dapat self-service digital dashboard. Itu kita bisa mengendalikan semuanya sendiri. Jadi kita mau ngapa-ngapain gampang. Kita dapat support WhatsApp. Jadi kita mau rubah data apapun, kita cukup WhatsApp. Sekarang sudah online ya. Jadi kita semuanya tinggal pakai media online. Jadi nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu tanda tangan, nggak perlu apa, langsung. Kemudian ada referral bonus income buat tambahannya. Nah, kemudian ini nih yang saya juga harus ceritakan. Jadi gini, kalau saya ngomong program tabungan seperti ini, program asuransi, saya harus sampaikan ini. Kalau ada yang positif pasti ada pahitnya, betul ya? Ini nama pahitnya adalah biaya akuisisi. Jadi semua ya program asuransi kalau keluar istilahnya keluar UP, keluar pertanggungan pasti ada biaya asuransinya. Kalau enggak, ya dari mana uang itu keluar, ada bisa UP keluar atau pertanggungan keluar. Jadi salah satunya namanya biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah biaya dibebankan untuk kepada nasabah. Untuk apa sih? Ini untuk biaya operasional perusahaan, untuk keuntungannya perusahaan, untuk komisi-komisi. Nah, ini semua pasti ada. Nah, cuma apa yang berbeda? Gini, lagi-lagi ini yang luar biasa dari Ciputra. Gini, biasanya kalau di tempat lain itu biaya akuisisi itu besar, 200 sampai 300%. Kalau di Ciputra itu cuma 100% atau setara 1 tahun tabungan yang dipotong dalam 2 tahun. Loh, maksudnya apa Pak Alan? Jadi gini, misalnya kita ngambil tabungan yang 600.000 ya. Kalau 1 tahun 600.000 kali 12 7.200.000, kalau 2 tahun berarti 14.400.000. Nah, kalau setelah kita bayar tabungan terus sampai nabung terus sampai 2 tahun, tabungan kita, rekening kita bukan 14.400.000, tapi kurang lebih 6 sampai 7 juta. Loh, kemana uangnya? Nah, ya karena itu dipotong sama biaya akuisisi. Jadi kita tabungan kita kurang lebih 6 sampai 7 juta pada tahun kedua. Belum termasuk pertumbuhan ya, karena saya nggak bisa ngitung. 6 sampai 7 juta. Dan ini yang luar biasa. Biasanya di perusahaan lain biaya akuisisi itu hangus. Betul ya? Nah, kalau di Ciputra ini berbeda. Biaya akuisisi ini kayak dijadikan jaminan, teman-teman. Dijadikan komitmen fee-nya teman-teman untuk nabung rajin selama 10 tahun. Jadi kalau teman-teman rajin nabung selama 10 tahun, tidak melakukan penarikan, di awal tahun ke-11, biaya akuisisi akan dikembalikan 100%. Dikembalikan 100%. Jadi kayak nggak ada biaya. Jadi biaya akuisisi itu dikembalikan 100%. Jadi ini memang benar-benar Ciputra itu cuma pengen kita itu benar-benar punya tabungan. Kita benar-benar bisa punya habit baru. Bisa punya tabungan. Karena kalau kita nggak dipaksa nabung, ya nggak akan kekumpul. Karena kalau saya pribadi ya, nabung di awal bulan, akhir bulan ya minus karena sudah habis kayak kartu kredit lagi. Nah, di sini kita diberikan habit baru. Jadi kita nabung 10 tahun dikembalikan 100%. Tapi gini teman-teman, di sini tidak harus nabung 10 tahun ya. Jadi misalnya nih teman-teman butuh dana banget, tahun kedua, awal tahun ketiga teman-teman butuh dana. Pak, saya butuh dana. Boleh nggak uangnya ditarik? Boleh, silahkan.
silahkan ditarik. Pokok di sini cuma minimal nabung 2 tahun. Kalau teman-teman tahun ketiga atau tahun ketiga butuh dana kepepet, silahkan tarik, nggak masalah. Nah, terus tapi ruginya apa? Saya harus ngomong ya. Jadi karena tadi ada namanya biaya akuisisi atau komitmen fee di depan, ya kalau teman-teman narik di tahun ketiga, ya artinya biaya akuisisinya tidak dikembalikan. Nah, kalau teman-teman rajin sampai 10 tahun, biaya akuisisi dikembalikan 100%, kayak gitu. Risikonya di situ aja. Nah, di luar biaya akuisisi nanti teman-teman juga ada biaya admin biasalah ya. Perbankan juga ada admin 17.000, di sini 25.000. Terus ada biaya asuransi kecil lah, paling 5.000 sampai 30.000 per bulan, tergantung umur. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, kalau kita ngomong perbandingan ya, apa sih bedanya bank, tempat uniting lain atau Ciputra? Yang pertama, Ciputra itu biaya adminnya flat 25.000, yang lain bisa lebih besar. Kemudian Ciputra itu no risk, karena tingkat pengembaliannya itu dijamin positif dan minimal 0%, sudah tidak kena pajak. Kalau di tempat lain itu ya kalau di bank kena inflasi lah karena kecil banget. Kalau di uniting ada risiko kena bisa minus. Nah, kalau di Ciputra juga biaya pengelolaan investasi fund manager tidak ada. Kalau di bank bisa kena pajak, kalau di uniting itu bisa ada tiap bulan ada investasi fund manager itu 3% sampai 5% per bulan. Kemudian di sini dapat dana proteksi 100 kali dari premi. Jadi kalau misalnya terjadi risiko, ya kita nabung 300.000 udah 30 juta. Kalau misalnya di bank ya nggak dapat apa-apa. Kalau di unit lain dapat sih, tapi ya tergantung macam-macam karena biayanya juga besar. Kalau di Ciputra, biaya akuisisi dikembalikan 100%. Kalau di tempat lain nggak, lebih besar malah nggak balik lagi. Nah, terus yang menarik lagi, di Ciputra kita mendapatkan tadi pelatihan usaha, dapat relasi usaha, promosi usaha, dan penawaran spesial dari Ciputra. Luar biasa ya. Jadi ini basis tabungan ini hanya membentuk hybrid ya. Yang utamanya adalah kita bisa dapat ini komunitas yang memberikan pelatihan buat kita, memberikan relasi usaha, relasi bisnis buat kita, promosi usaha dan penawaran spesial. Jadi kita bisa menjadi pengusaha lewat situ dan kita disiapkan modalnya lewat ya kita nabung. Ya apalagi yang kita mau lakukan kalau kita nggak nabung ya mana mungkin modal kita kekumpul, betul nggak? Dan yang paling menarik, nah yang berikutnya nih, di Ciputra kita juga bisa dapat income atau gaji bulanan. Nah, jadi di luar tabungan ya, teman-teman di luar tadi ngereferensiin produk-produk Ciputra, kita juga bisa dapat gaji bulanan. Jadi kita nabung, belajar bisnis, digaji bulanan. Nah, aneh ya? Terus kita juga bisa dapat bagi hasil dari omset nasional perusahaan per bulan. Kita dapat bagi hasil loh teman-teman dari omset nasional. Dari omset nasional. Kok bisa? Jadi ini yang luar biasa. Jadi kita di sini kita ikut komunitas, belajar bisnis, kita punya tabungan untuk buka usaha, tiap bulan kita digaji, dapat bagi hasil lagi. Nah, kurang apa nih? Menarik ya? Dan bingung ya, kok bisa? Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya mau nah, sebentar lebih lanjut, saya mau undang teman-teman, saya mau undang salah seorang teman saya, senior member juga, yang ada di sini, seorang pengusaha. Beliau dari Surabaya, beliau juga salah satu senior member di sini yang bisa mau berbagi buat teman-teman. Apa sih Ciputra ini? Kenapa kok Ciputra ini luar biasa? Nah, saya mau undang Pak Ranu. Nah, Pak Ranu dari Surabaya. Tolong di-unmute, Pak. Pak Ranu. Ya, halo, halo. Ya, apa kabar? Ya. Selamat malam, Pak. Malam, malam. Yes. Kabar baik, Pak? Ya, luar biasa baik. Luar biasa. Pak Ranu, bisa berbagi, Pak, buat teman-teman yang ada di sini. Kenapa sih Pak Ranu tertarik dengan programnya Ciputra Entrepreneurs Club? Kan Pak Ranu pengusaha nih. Apa yang membuat Pak Ranu tertarik? Silakan, Pak. Ya, kalau bilang dari sisi pengusaha ya, rekan-rekan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ranu. Saya dari Surabaya. Untuk latar belakang saya salah satunya punya usaha perumahan. Terus saya juga punya UMKM. Terus punya organisasi namanya CNJ, Kulineri Nusantara Jaya. Dan kenapa alasan saya ikut Ciputra Entrepreneurs Club? Karena di sini
kita bukan hanya menabung ya Bapak Ibu ya, tapi banyak sekali program-program yang diberikan oleh Ciputra kepada kami. Begitu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya saya menabung, tapi saya juga bisa promosikan bisnis saya, usaha-usaha saya. Dan menariknya, saya itu bisa membantu eh, banyak orang yang belum punya usaha sampai bisa punya usaha. Di Ciputra ini akan dibantu sampai seperti itu, Bapak Ibu. Jadi rugi sekali kalau Bapak Ibu hanya melewatkan kesempatan ini. Bagi rekan-rekan yang lain yang belum punya usaha, kita nanti di bulan Februari itu ada namanya konsultasi gratis masalah usaha. Baik yang sudah punya atau belum. Terus yang lainnya untuk para pelaku usaha kita akan dibantu untuk memanajemen usahanya. Gitu Bapak Ibu. Jadi ya saya bersyukur sampai hari ini saya sudah 4-5 bulan ini saya ngerjakan ini di sisi Ciputra sangat membantu sekali. Terus dari sisi income ya saya bersyukur saya punya income yang ada income tambahan lah di tengah pandemi seperti ini. Jadi Bapak Ibu ini kesempatan kalau misal Bapak Ibu pengen punya usaha atau Bapak Ibu sudah punya usaha, disinilah suatu wadah untuk mengembangkan usaha Anda atau disinilah sebuah wadah yang akan memberikan kesempatan ya untuk mendirikan usaha. Jadi Bapak Ibu jangan lama-lama, segera hubungi pengundangnya langsung, ya kan? Langsung take action, take position. Ya, oke sekian dari saya. Sukses buat kita semua. Selamat malam. Selamat malam Pak Ranu. Terima kasih sharingnya Pak Ranu. Salam entrepreneur. Jadi Ya. terima kasih Pak Ranu. Sharingnya luar biasa. Jadi begitu teman-teman, dari pengusaha juga banyak yang bergabung di sini karena melihat sebuah manfaat yang luar biasa ya. Jadi di sini kita dapat pengembangan usaha, konsultasi usaha, kemudian nggak cuma itu, kita juga bisa dapat income, ya tambahan income yang lumayan banget, kerasa banget, gede banget, dan apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Nah, saya lanjutin ya. Oke, kita mau lanjutkan. Gimana sih pertanyaannya? Kok bisa dapat income gaji bulanan bagi omset nasional kok bisa? Nah, ini teman-teman. Jadi Ciputra punya program khusus percepatan ya. Sebuah program namanya Affiliate Referral Program Bonus Income. Loh, apa nih Pak? Jadi gini teman-teman. Teman-teman saya yakin semuanya pasti pernah dapat WA dikirimin entah Shopee 1212, Tokopedia, atau apapun itu dikirim ke teman-teman di WA. Terus dapat link, diklik, teman-teman bisa dapat gratis ongkir, bisa dapat cashback. Nah, ya betul ya, pasti semua pernah dapat. Jadi programnya kurang lebih sama teman-teman. Jadi di sini kita berbasis online, kita bisa mengirimkan referral kita ke teman-teman kita untuk bergabung dalam komunitas yang positif ini. Jadi kita bisa mereferensikan teman-teman kita untuk bergabung di sini, dapat program yang luar biasa. Nah, terus kita bisa dapat cashback deh. Kita dapat cashbacknya gede mana? Nah, besar lagi. Nah, terus seperti apa Pak Alan programnya? Jadi gini, jadi apa yang kita lakukan di sini, cara mendapatkan income adalah kita mereferensikan lewat macam-macam berbagai sosial media ya. Ada yang item, ada TikTok, ada Twitter, IG, WhatsApp, macam-macam. Saya yakin teman-teman punya semuanya itu. Daripada sosial medianya dipakai untuk nggak jelas, ini bisa dipakai untuk memperkaya teman-teman, bisa untuk meningkatkan kapasitasnya teman-teman. Nah, terus seperti apa programnya? Jadi sini kita ada 5 jenis income yang bisa didapatkan di sini. Nggak cuma satu ya, dapat 5 sekaligus. Seperti apa? Jadi sini. Sistem kita itu kita pakai namanya the power of gotong royong. Nah, the power of gotong royong. Maksudnya apa Pak Alan?
Sorry. Maksudnya apa Pak Alan? Jadi gini, the power of gotong royong itu gini. Kita punya sistem namanya 3 unit bisnis. Loh, Pak Alan, MLM ya ini. Nah, kalau teman-teman tanya seperti itu, ini MLM atau bukan, saya mau tanya sama teman-teman, MLM itu apa sih? Karena jangan-jangan ada yang nggak ngerti lagi. MLM itu gini teman-teman. Saya pastikan dan saya sampaikan ke teman-teman semua, sampai saat ini Ciputra tidak pernah buat perusahaan multi level marketing, tidak pernah buat. Nah, tapi di sini Ciputra mengadopsi sistem multi level dan saya yakin sistem multi level itu sebenarnya dipakai di semua perusahaan. Bahkan perusahaan konvensional ya, ada namanya sales, ada supervisor, ada manager. Sales dapat komisi 5%, supervisor dapat komisi 3%, manager dapat 2%. Itu kan multi level. Nah, jadi konsepnya sama. Dan di sini menggunakan sistem gotong royong, berbeda. Jadi di sini tujuannya adalah untuk membantu teman-teman yang ada di sini supaya semuanya kebagian. Itu aja tujuannya. Jadi di sini kita pakai sistem namanya 3 unit bisnis atau 3 tim sales lah saya ngomong ya. 3 tim, ada tim 1, tim 2, dan tim 3. Jadi kalau kita punya referensi pertama, kedua, dan ketiga, kita taruh di masing-masing tim. Kalau kita punya referensi keempat, kita tidak boleh buat tim keempat. Kita harus menitipkan referensi keempat kita di salah satu tim, antara tim 1, tim 2, atau tim 3. Contoh misalnya seperti ini, kita titipkan orang referensi keempat kita di tim 1. Misalnya orang referensi keempat kita punya omset 1 juta, maka semua orang yang secara struktur di atasnya orang keempatnya kita akan mendapat atau mengakumulasi omset senilai 1 juta. Semuanya dapat kebagian 1 juta. Tujuannya adalah apa? Supaya saling membantu omset. Sorry. Nah, tujuannya adalah untuk saling membantu omset. Itu aja. Jadi kalau misalnya kita ada orang ke 5, ke 6 semuanya ditaruh di bawah, semuanya akan terbantu omsetnya. Tujuannya itu saling bantu omset. Terus dapat income-nya dari mana? Yang paling gampang ini ya, teman-teman. Ada namanya income referensi. Income referensi itu ini yang luar biasa. Jadi di sini kita mereferensikan contoh nih, kita si A nih, kita ngajak teman kita namanya B. Maka kita akan dapat 15% dari berapa paket tabungan yang diambil sama B. Misalnya 600.000 ya 90.000. Nah, kalau misalnya kita B itu mereferensikan temannya C yang kita tidak kenal, kita akan dapat 5% dari C. B dapat 15%. Kalau kita ambil tabungan 300.000 cuma sampai 2 generasi. Nah, kalau misalnya 600.000 ke atas, kita akan dapat 5 generasi. 5 generasi itu gimana? Nah, misalnya C mereferensikan D, kita akan dapat 2,5%. Kalau D referensi E, kita dapat 2,5%. E referensi F, kita dapat 2,5%. Namanya itu 5 generasi. Nah, potensinya gimana? Nah, bayangin ya, kalau misalnya kita mereferensikan 7 orang, dan 7 orang teman kita mereferensikan 7 lagi, 7 lagi, 7 lagi, sampai 5 generasi, kita akan punya potensi income sampai, kita akan punya potensi income sampai 300 juta. Nah, kita akan punya potensi income 300 juta per bulan atau 4 miliar setahun. Dan luar biasanya di sini bonus income kita dibayarkan bukan 1 kali. Kita 1 kali referensi, kita akan dapat 12 kali. Nah, enak ya. Jadi kita referensikan 1 kali, dapatnya 12 kali. Kemudian ada namanya income royalty. Ini kita dapat di tahun kedua dan ketiga. Jadi nggak cuma 1 tahun, tahun kedua dan ketiga kita dapat lagi. Kita kalau ini potensinya kita dapat 0,25% dari total premi semua orang di bawah kita sampai 10 level. Potensinya adalah 88.000 orang dan kalau rata-rata 600.000, kita dapat potensi 132 juta per bulan. Bayangin ya, 132 juta per bulan. Kalau misalnya cuma dapat ya 10% aja ya sudah lumayan lah. Kemudian kita dapat lagi yang paling menarik itu gini teman-teman. Ada namanya income group. Income group ini yang luar biasa. Jadi gini, bayangin ya teman-teman. Jadi gini, saya yakin semua teman-teman yang ada di sini pasti punya rekening. Pasti punya rekening bank, ATM lah. Dan saya bayangin ya, mungkin apalah rekening apapun, bank apapun ya. Teman-teman bayangin besok surat datang ke rumahnya teman-teman, dikirimin surat, terus ngomongnya gini, Bapak Ibu X,
selamat karena Bapak Ibu adalah nasabah setia dari bank kami, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bank. Kira-kira senang nggak Bapak Ibu? Pasti senang. Nggak mungkin nggak senang. Jadi selain bunga dapat bagi hasil keuntungan bank. Pasti senang. Masalahnya nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Kenapa? Ya, keuntungan bank ya buat banknya sendiri, buat pemegang saham, ya toh. Nah, tapi kalau di Ciputra, Ciputra membagikan 32% omset kotor kepada semua anggota dengan namanya National Pool Income. Nah, inilah yang luar biasa. Jadi Ciputra bagi hasil omset kotor loh, bukan profit ya, omset kotor 32%. Dibagikan kepada semua anggota komunitas melalui income group, ada income posisi, unit bisnis, dan spesial. Luar biasanya di sana. Jadi kita nabung dapat bagi hasil di luar pertumbuhan tabungan kita. Nah, gimana Pak Alan hitungannya? Jadi gini, kita ada 3 sumber income. Misalnya kita ngomong yang pertama adalah income unit. Jadi income unit ini yang menarik juga ya teman-teman. Jadi di sini kita di sini tadi saya bilang ya punya 3 unit dan teman-teman bisa lihat di kanan atas ada persyaratannya apa itu, 1 kaki saja dapat, tidak ada minimal omset, spillover atau lemparan juga dihitung. Ini yang luar biasa. Maksudnya apa Pak Alan? Jadi gini, kita di sini ada 3 unit bisnis. Tim 1, tim 2, tim 3. Kalau di sini kita cuma punya 1 orang di satu kaki, 1 tim, ya kita kebagian income unit tanpa minimal omset. Bahkan kalau misalnya kita dilemparin, kita juga akan dihitung. Itu juga akan dihitung sebagai kumulatif omsetnya kita. Jadi kalau misalnya tadi saya A mereferensikan B, kemudian ada orang keempat ditaruh di bawahnya B, maka B pun juga akan kebagian omset nasional. Walaupun B itu belum mereferensikan. Nah, dan per tim itu juga akan dapat income dihitung 20 kalau yang besar 25%, yang menengah 29%, yang kecil 34%. Ini contohnya income unit bisnis. Income unit bisnis ya, pada saat omset nasional 250 juta, dia kebagian 7 juta loh. Nah, terus saya tadi Pak Alan juga ngomong, saya ngomong, teman-teman yang belum bisa mereferensikan juga dapat kebagian hasil. Oh, apa benar Pak? Benar sekali. Jadi di sini kita juga bisa dapat bagi hasil walaupun kita tidak mereferensikan passive income. Jadi contoh ini ya, ini ada kita dapat income statement tiap bulan. Coba dilihat, ini no referensi. Dia nabung 300.000, dia dapat cashback 43.000. Ini juga nabung 600.000, dapat cashback 58.000. Tanpa mereferensikan. Jadi tetap teman-teman semua dapat bagi hasil. Bayangin ya, dapat bagi hasil. Nah, bagi hasil. Saya ngomong, 43.000 itu kecil. Iya, uangnya kecil. Tapi 43.000 itu kalau dibandingkan 300.000 itu 13% teman-teman cashback-nya. Mana ada kita nabung di bank manapun, kita nabung 300.000 dapat cashback 13%. Nggak ada. Di sini kita dapat. Dan ini juga dapatnya kan persenan dari omset nasional ya. Omset nasional kan pasti tiap bulan naik ya. Nah, tiap hari naik ya. Nah, ini makanya kita punya potensi bertambah. Tapi tentu saja orang pasif dan aktif itu beda. Jadi ini adalah income pasifnya kita. Kita bisa dapat pasif dari sini. Terus kalau mau lebih ya kita harus dapat income aktif dong. Nah, income aktifnya itu seperti apa lagi nih di income group? Ada namanya income posisi. Nah, income posisi itu gini teman-teman. Nah, bisa kelihatan ya, income posisi. Income posisi itu gini. Kita di sini juga ada namanya peringkat lah. Ada kayak sama kayak dari sales, dari supervisor, dari manager dan seterusnya. Di sini kita juga ada peringkat dari startup sampai crown. Di sini persyaratannya adalah unit bisnis terkecil. Jadi kita punya 3 unit bisnis, 3 tim sales. Yang dilihat adalah yang terkecil berapa. Kalau yang terkecil itu 2,5 juta, kita jadi startup. Kalau itu yang terkecil 5 juta omsetnya, kita jadi bronze. Dan di sini itu semua omset yang di bawah kita dihitung, termasuk lemparan. Dan paling tinggi kita bisa dapat crown. Di sini kita bonusnya adalah faktor kalinya, persenannya itu dikalikan dengan omset nasional. Nah, contoh misalnya kita punya tim seperti ini ya, contoh ya, omset grup besar 130 juta, menengah 120 juta, yang kecil 100 juta. Maka yang kita lihat adalah yang terkecil 100 juta. Maka kita platinum, nanti dapat 3,5%. Dikalikan omset nasional, dikalikan 20%. Nah, di luar itu, teman-teman juga bisa dapat namanya tambahan income spesial. Ini income kelimanya. Kalau posisi platinum ke atas, kita dapat tambahan dari
kurang lebih sampai maksimum 7% dari NPI. Kita dapat alokasi 7% dari NPI, dari National Pool Income tambahan lagi. Luar biasa ya. Jadi kita dapat 5 sumber income. Jadi kalau kita mau gambarin, nah, berapa sih dapatnya? Jadi potensi income kita sebagai di sini Ciputra Entrepreneur Club dari startup kurang lebih 1 sampai 2 juta, bronze 2 sampai 4 juta, silver terus sampai crown itu bisa 300 juta per bulan. Bayangin ya, bisa 300 juta per bulan. Jadi startup aja udah lumayan, udah nabungnya gratis. Nah, terus pertanyaannya adalah sekarang, teman-teman ini juga pasti suka. Gimana sih caranya supaya kita bisa nabung gratis? Nah, teman-teman kalau kata-kata gratis pasti seneng ya. Gimana sih caranya supaya bisa nabung gratis? Gampang teman-teman. Jadi di sini cukup mereferensikan 7 rekan teman-teman. Teman-teman sudah bisa dapat tabungan gratis, dapat kesempatan income ratusan juta, bahkan dapat semua fasilitasnya Ciputra, pelatihan, promosi usaha, relasi bisnis, kemudian dapat bisa penawaran-penawaran spesial, bisa referensikan produk-produknya Ciputra, semuanya bisa dapat gratis. Dapatnya gratis. Nah, jadi cukup referensikan 7. Saya yakin teman-teman kalau punya WhatsApp, pasti kontaknya lebih dari 100. Cukup 7, teman-teman bisa mereferensikan komunitas yang positif ini, teman-teman bisa dapat semuanya gratis. Bahkan ditabungin gratis. Luar biasa ya. Nah, jadi makanya teman-teman, kenapa kok harus sekarang bergabung? Jadi teman-teman kalau lihat di gambar ya, ini orang hilang, pasti lagi teman-teman semuanya tahu, namanya Jack Ma. Beliau ini orang hebat. Beliau pernah berkata, saya paham bahwa jika ada peluang emas, kita harus segera cepat ambil keputusan. Dan kita tidak perlu, ketika Anda memahami 40% dari konsep peluang, itu sudah cukup untuk memulai. Jadi teman-teman tidak perlu paham 100%, 40% aja cukup. Kayak Jack Ma, kalau dulu dia memulai Alibaba dengan harus paham dulu, ya nggak ada Alibaba sekarang. Kalau HP-nya teman-teman Samsung misalnya, dia harus punya Samsung sampai S21 dulu baru bikin perusahaan, ya nggak ada namanya Samsung menguasai market sampai seperti sekarang. Jadi makanya teman-teman, kalau teman-teman bergabung sekarang, ada kesempatan teman-teman bisa dapat ya posisi, bisa dapat duluan, bisa dapat fasilitas lebih seperti itu. Kalau teman-teman menunda, it's okay, enggak masalah. Cuma emangnya teman-teman, sayangnya ketika teman-teman nanti bertanya, saya yakin 2-3 bulan lagi teman-teman akan ditawarin oleh orang yang berbeda dengan pengundangnya teman-teman hari ini. Dan teman-teman kalau tanya sama temennya yang sekarang ngundang, aku boleh gabung nggak yang kemarin? Boleh, pasti boleh. Cuma ya selisihnya mungkin sudah jauh. Bisa ada selisih 10 orang, 20 orang, 100 orang, kita nggak ada yang tahu. Karena ini pertumbuhannya lagi cepat. Dan di sini teman-teman dapat ekosistem bisnis yang luar biasa. Oke ya. Nah, dan ya sayang aja sih teman-teman bisa melewatkan kesempatan. Karena peluang itu mahal. Jadi teman-teman, gimana sih caranya? Caranya bergabung gampang. Teman-teman tinggal menghubungi pengundangnya teman-teman, minta link referral lewat WhatsApp, lalu buka WhatsApp-nya teman-teman, kemudian bisa ngikutin langkah-langkahnya. Nanti gampang. Nanti sekarang teman-teman yang pengundang minta tolong segera dikirimin ke teman-temannya yang diundang, kasih kode referralnya, bisa dikirim, bisa tanya, bisa bikin Zoom atau bisa tanya-tanya lebih lanjut. Nah, yang pasti teman-teman, ini adalah program yang luar biasa buat bantu teman-teman. Kami secara prinsip saya pribadi mengundang teman-teman yang di sini, ayo mari bergabung dan wujudkan impian bersama Ciputra Entrepreneur Club. Karena ini adalah sebuah wadah yang bisa bantu teman-teman bisa mengembangkan usahanya teman-teman, bisa membantu teman-teman keluar dari krisis, bisa memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menjadi langkah baru lah buat teman-teman. Nah, saya untuk mengakhiri ini, saya mau sharing sama teman-teman. Teman-teman sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 19 Januari ya. Kita sudah 19 hari lewat dari bulan tahun 2020. Pertanyaan saya buat teman-teman, ada nggak hal signifikan yang teman-teman sudah lakukan di 2020 yang memberi perubahan besar dalam hidupnya teman-teman? Ada nggak? Atau tahun 2020 cuma jadi tahun rebahan? Jadi tahun pandemi, tahun kejatuhan? Nah, sayang banget 1 tahun lewat.
Kalau saya ada teman-teman, saya bergabung dalam Ciputra Entrepreneur Club. Ini adalah sebuah langkah berbeda yang saya lakukan, yang saya yakin ini menjadi langkah signifikan untuk membuat perubahan. Kenapa sih kok banyak orang hidupnya dalam stagnasi? Kenapa sih kok bisnis banyak stagnan? Karena gini, kebanyakan orang itu melakukan hanya rutinitas, melakukan hal yang itu saja, di circle atau di zona nyamannya dia. Padahal banyak orang yang pasti teman-teman juga dapat ilmu ya. Kalau mau berkembang, mau besar, kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, di sini Ciputra menawarkan sesuatu yang berbeda. Langkah pasti yang berbeda buat teman-teman yang ada di sini. Saya yakin ini adalah salah satu langkah yang teman-teman bisa ambil untuk membuat perubahan. Dan saya yakin teman-teman yang hadir di sini bukan karena kebetulan, tapi karena memang sebuah jalan dibukakan buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan, punya apapun itu, bisa sharing, bisa chat lewat fitur chat ya. Nanti akan kita jawab. Silakan yang mau bertanya boleh dimasukkan dalam fitur chat, akan saya jawab. Oke, saya buka ya chatnya. Oke, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Maaf Pak, slide-nya kurang sekali. Oke, nggak apa-apa. Mungkin internetnya kurang bagus. Ada lagi pertanyaan? Boleh di-share pertanyaannya? Kalau ada pertanyaan silahkan. Boleh di fitur chat. Ada pertanyaan? Oke. Kalau sudah jelas semua, teman-teman saya sarankan pribadi, secara pribadi ya. Teman-teman segera kontak pengundangnya teman-teman. Teman-teman tanya, gimana sih cara bergabungnya? Karena saya pribadi, ini ya, saya ngomong, ini kita kayak melakukan sesuatu habit yang berbeda. Memberikan sesuatu yang berbeda. Kalau teman-teman mau benar-benar jadi lepas dari stagnasi hidup, lepas dari ya itu aja, ayo sama-sama kita bantu. Gampang kok di sini. Teman-teman bisa belajar bisnis, teman-teman bisa ngembangin usahanya teman-teman, dan teman-teman bisa dapat tambahan income. Dapat bisa nabung lagi, bisa ngembangin usaha lagi. Kurang apa? Betul ya? Jadi saya sarankan sekali buat teman-teman, ayo segera. Oke. Nah, ini sorry, ada Pak Haja, Bu Haja Herlina. Mau tanya, silakan. Mau tanya, Bu? Boleh tanya suaranya muncul atau boleh mau di chat juga boleh, nggak apa-apa. Silakan Bu. Yes Bu, Bu Herlina. Bagaimana Bu Herlina? Yes Bu Herlina. Halo Bu Herlina. Oke, nggak apa-apa Bu Herlina. Kalau misalnya ada mau pertanyaan yang kurang, nanti Bu Herlina bisa. Oh, program ini sudah berapa lama? Oke. Program ini baru ya Pak. Jadi ini program dari Ciputra ini baru dibuka untuk umum pada akhir Juni atau awal Juli 2020. Baru masuk dari Jakarta, baru masuk Surabaya di Agustus. Baru banget. Jadi teman-teman mungkin juga belum pernah dengar atau baru dengar ini. Saat ini programnya masih baru banget dan Ciputra mau all out buat teman-teman. Mau bantu teman-teman. Itu ya. Bagaimana caranya Pak untuk memajukan usaha bila modal kita terbatas? Sementara kita tahu ada pasar baik lokal maupun luar. Oke, Bu Herlina. Nanti Bu Herlina juga bisa tanya ini kalau sudah bergabung dalam komunitas ya, bisa konsultasi. Cuma saya jawab ya, kalau kita bila modalnya terbatas, saya pribadi ya, kalau kita mau ngembangin usaha, ya kita butuh modal. Itu sesuatu yang pasti. Itu sesuatu yang pertanyaan apa ya? Kalau
kita mau cara gampang, ya tambah modal. Cara gampang. Tambah modal lewat apa? Banyak cara. Sekarang banyak cara kok dapat modal tambahan. Mungkin salah satunya bisa menjadi anggota kita dan meningkatkan programnya kita. Oke. Nah, itu salah satu cara. Atau yang lain ya lakukan inovasi. Bapak Ibu bingung mau inovasi, bisa belajar sama-sama. Bisa belajar bersama-sama. Gitu. Kemudian Pak Effendi tanya, apakah Ciputra Entrepreneur Club sudah terdaftar di Kadin? Saya rasa belum, Bapak. Jadi ini programnya masih baru, kita lagi pengembangan macam-macam. Dari Ciputra di pusat juga lagi pengembangan, kalau terdaftar Kadin belum. Kalau Bapak mau bantu kita masuk ke Kadin, ya boleh, ayo sama-sama kita belajar. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, baik, saya mau tutup ya teman-teman. Saya berharap ini teman-teman pulang dapat sesuatu. Saya berharap teman-teman bisa melakukan sesuatu yang berbeda dan teman-teman bisa mendapat manfaat. Itu yang penting. Jadi segera kontak teman-temannya, pengundang-pengundangnya, supaya teman-teman bisa take action. Karena mimpi itu dimulai dari langkah kecil, dimulai dari aksi. Kalau nggak melakukan langkah berbeda, tidak melakukan aksi, ya sudah jalan di tempat aja. Oke ya? Oke, selamat malam semua dan salam entrepreneur.